Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai kisah keajaiban dari membaca sholawat, dan itu tidak terjadi pada orang lain, tetapi itu terjadi pada diri saya sendiri. Ini merupakan pengalaman pribadi saya yang terjadi dan benar-benar real terjadi pada kehidupan saya. Saya membuat video seperti ini karena ini berawal dari sebuah pertanyaan dari saudara kita, dari beliau Mbak Retno, yang mana beliau menanyakan tentang pengalaman pribadi saya mengenai keajaiban dari membaca sholawat. Di dalam video ini nanti saya tidak berusaha untuk menyombongkan diri, itu tidak. Saya tidak berusaha untuk istilahnya membanggakan amalan yang saya lakukan, itu tidak. Tapi ini semuanya benar-benar real niat saya untuk memotivasi pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, dan terutama di sini karena yang ditanyakan adalah mengenai amalan membaca sholawat, maka di sini adalah motivasi bagi saya sendiri dan mengajak pada teman-teman untuk mengamalkan yang namanya membaca sholawat. Dan seperti biasanya bagi teman-teman semuanya yang ingin sharing, ingin berbagi pengalaman, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa mendm IG saya, Miss Aini Berbagi. Dan tak lupa juga bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe dulu, biar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru, mendapatkan cerita yang terbaru, mendapatkan pengalaman yang terbaru mengenai keajaiban dari membaca amalan, baik itu amalan dari membaca sholawat, membaca surat Yasin, kemudian membaca surat Waqiah, dan amalan yang lainnya. Oke, ini langsung saja saya ceritakan mengenai pengalaman pribadi saya tentang keajaiban dari membaca sholawat. Sebenarnya pada video sebelumnya, di situ saya pernah memberikan pengalaman pribadi saya mengenai keajaiban dari membaca sholawat yang dibaca 5.000 kali sebanyak 5.000 kali selama 4 hari, dan situ saya mendapatkan keajaiban, mendapatkan rezeki yang tidak terduga sebanyak 1.100.000. Itu amalan pernah saya share. Dan kemudian di video saya berikutnya, penggabungan antara membaca sholawat dengan membaca surat Waqiah, Yasin, Muluk, di situ banyak sekali keajaiban. Di antaranya adalah keajaiban dari jualan saya online sangat laris pada waktu itu. Dan ini saya akan membacakan bagaimana ceritanya. Yang pertama itu adalah berawal dari kiriman WA dari beliau Mbak Retno hamba Allah. Saya tulis Mbak Retno hamba Allah, ternyata beliau dari Boyolali. Oke, ini saya bacakan ya. Assalamualaikum Us di sini maksudnya ustadzah gitu maksudnya ya. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Us kan sering kasih testimoni tentang keajaiban sholawat. Ya, alhamdulillah saya sering kasih testimoni ya. Kalau boleh tahu, kalau keajaiban yang Us sendiri dapatkan seperti apa? Makasih dan maaf ya. Kemudian saya menjawab, Waalaikumsalam Bun, kalau boleh tahu ini dengan siapa ya Bun? Dengan Retno Boyolali. Oh iya Bun, saya buatkan video ya Bun. Saya ceritakan pengalaman saya, moga bermanfaat ya Bun. Kemudian beliau menjawab, terima kasih banyak ya Us, maaf merepotkan, moga jadi motivasi saya Us. Iya Bun, kemudian saya menjawab, iya Bun, sama-sama, saya tidak bermaksud pamer ya Bun, tapi niat saya untuk memotivasi diri saya sendiri, dan moga jenengan juga ikut termotivasi. Saya bilang seperti itu. Moga kita selalu dalam perlindungan Allah, dipermudah segala urusan, dilancarkan segala urusan, berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin. Makasih banyak ya Us. Saya tunggu videonya ya Us. Insya Allah akan segera saya buatkan Bun. Tunggu nggih. Saya jawab seperti itu.
Jadi beliau ini bertanya mengenai keajaiban dari membaca sholawat yang benar-benar terjadi pada saya pribadi, bukan pada orang lain. Alhamdulillah ya, beliau bertanya, jadi saya bisa share ke teman-teman semuanya. Dan itu tadi, sekali lagi maksud saya tidak pamer, maksud saya tidak ingin membanggakan amalan ibadah saya, tidak. Tapi ini benar-benar untuk memotivasi, khususnya pada diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk mengamalkan amalan ibadah. Dan terutama di sini karena beliau yang bertanya ini tentang keajaiban sholawat, maka di sini saya ceritakan pengalaman saya sendiri mengenai keajaiban dari membaca sholawat itu. Sebenarnya saya itu membaca sholawat Jibril ini dimulai dari sejak kecil. Sejak kecil saya sudah terbiasa membaca sholawat Jibril. Tapi sholawat Jibrilnya ini saya tidak istiqomah. Kadang ya cuma 100, kadang 50 sesempat saya gitu ya. Tapi saya mulai istiqomah membaca sholawat Jibril dan itu saya hitung lah ya, maksudnya minimal itu 444 kali atau 4444 kali itu dari video pertama saya yang sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu. Itu mengenai istiqomah saya membaca minimal 4440 kali. Tapi sebelumnya mulai dari kecil itu saya sudah terbiasa membaca sholawat Jibril, tapi hitungannya itu tidak tentu. Kadang yang 1000, kadang ya 100, kadang 200 dan seterusnya. Terus amalan yang wajib itu mulai dari MTS atau di SMP itu adalah membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali dan itu saya lakukan setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu saya wajib mengamalkan membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali. Dan ini keajaibannya juga sangat luar biasa sekali. Apapun yang kita inginkan walaupun itu dalam kerentak hati ya, masih dalam hati, itu alhamdulillah Allah berikan. Ini contoh yang kecil. Contoh yang kecil saja, saya pengen pada waktu itu ya, pada waktu itu kan, maaf ya, saya pada waktu di SMP itu kan, yang namanya masih kecil ya, saya pengen mainan ini gitu. Alhamdulillah sama orang tua nggak ditanya, itu pulang dari kerja, itu diberikan mainan. Kok saya pengen ya punya uang gitu. Alhamdulillah dikasih, walaupun dulu itu waktu di SMP kan masih sedikit ya, dikasih 1000, 2000, senangnya Masya Allah. Kemudian di SMA, di Aliyah, itu kan kebetulan saya sama orang tua ditaruh di pondok gitu ya. Nah, pulang dari pondok, itu kan biasa anak-anak kalau habis dari pondok itu ngantuk, pengen bawaannya makan macam-macam gitu. Sampai di rumah itu ada aja yang ngasih makanan. Bahkan sampai orang tua saya itu bilang, wah iki lo rezekimu, bilang seperti itu. Karena saya orang Jawa ya, orang tua bilang seperti itu. Ini lo rezekimu, setiap kali kamu pulang pasti ada makanan gitu. Ada tetangga yang ngasih, kadang ya makanan kue-kue, roti atau apa. Kadang ada yang kenduren atau apa ya istilahnya, kalau saya bilangnya kenduren gitu, kenduren itu ya. Ada aja makanan datang. Itu setiap kali saya pulang dari pondok. Biasanya kan 1 bulan kadang 1 kali, kadang 3 bulan sekali pulang gitu. Ada aja orang ngasih makanan. Sampai orang tua saya itu bilang seperti itu. Ini loh rezekimu, setiap kali kamu pulang, pasti kok ada aja ya yang ngasih makanan. Nah, itu contoh yang kecil dari makanan. Kemudian contoh yang besarnya lagi pada waktu itu, selain namanya kita sebagai siswa ya, kita sering pengenlah nilai yang bagus, dipermudah dalam mengerjakan soal. Alhamdulillah dipermudah. Dan alhamdulillahnya ini saya tidak sombong ya, pada waktu itu saya juara terus, juara 1, juara 2, 1, 2, juara 1, 2 gitu. Terakhir juara itu mulai dari SD sampai di SMA peringkat itu juara terakhir adalah juara 4. Jadi juara 1, 2, 1, 2, 1, 2 kayak gitu. Pernah juara 3 1 kali dan juara 4 terakhir kali, karena pada waktu itu banyak sekali kegiatan OSIS ya pada waktu itu. Jadi OSIS bagian pendidikan, jadi banyak sekali kegiatan, akhirnya saya tidak begitu konsen dalam belajar, akhirnya juaranya anjlok, juara 3 dan 4. Nah itu contoh yang real dari sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah itu selalu saya jalankan, itu sudah terbiasa mulai dari SMP, SMA, kuliah dan bahkan sampai sekarang itu. Itu adalah sholawat nariyah. Dan sholawat nariyah itu banyak sekali keajaibannya. Selain kita itu, walaupun dalam niat hati aja ya, pengen ini. Bahkan yang paling menakutkan lagi,
ketika di jalan itu saya pernah gini, ya Allah kok jalannya kayak gini ya, nanti gimana ya dengan sepeda motor saya. Baru aja saya bilang di situ, di kerentek hati saya seperti itu, ternyata langsung sepeda motor saya gembos. Itu sering terjadi seperti itu. Bahkan ketika saya sudah menikah, suami saya bilang gini, kamu kalau batin sesuatu jangan batin yang jelek. Terus saya bilang gini, itu saya nggak batin, cuma itu tiba-tiba dalam hati seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari sholawat nariyah pada waktu itu yang sering saya lakukan. Kemudian untuk sholawat Jibril, ini banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan, terutama dalam masalah rezeki. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya mengenai keajaiban dari membaca sholawat Jibril. Pada waktu itu kan saya mengamalkan di video saya sebelumnya membaca sholawat Jibril 5.000 kali. Itu kan selama 4 hari. Di situ selama 4 hari membaca sholawat Jibril, banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan. Contohnya pada waktu itu saya mendapatkan 1.100. Jadi atau 1.100.000. Kalau kita kan menyebutnya 1.100 ya, tapi kalau realnya kan 1.100.000. Pada waktu itu kan tanpa terduga, tanpa disangka ada aja rezeki yang datang. Entah itu rezeki melalui suami atau rezeki saya sendiri. Pada waktu itu mendapatkan 1.100.000. Kemudian saya istiqomah melakukan sholawat Jibril 5.000 kali dalam 1 hari. Kalau umpama kita sakit gitu ya, itu biasanya saya dobelkan besok. Hari ini saya mendapatkan 2.000 gitu ya, dalam keadaan kita repot sekali. Kan belum tentu manusia itu atau belum tentu kita itu dalam keadaan luang ya, waktu luang. Nah, di situ kan pasti ada suatu saat kita sibuk banget, pasti ada suatu saat kita kadang sakit, nggak sempat 5.000 kali. Itu saya dobelkan dengan hari berikutnya. Jadi umpama saya hari ini membaca sholawat Jibril 2.000, besok berarti ditambah 3.000 sama 5.000, jadi 8.000. Saya istiqomahkan membaca 5.000 kali, 5.000 kali. Dan di situ Masya Allah, saya benar-benar nggak nyangka lah ya. Rezeki sama Allah itu, rezeki datang dari Allah itu dari berbagai macam. Yang pertama saya jualan online. Kan saya nggak pernah ya namanya jualan online. Itu saya jualan online dari teman-teman karena kesibukan saya itu juga ngajar di sekolah, kemudian ngajar di tempat lain, itu kan sudah sibuk banget. Jadi nggak sempat saya jualan online. Tapi pada waktu itu ada teman yang ngajak jualan online, akhirnya saya belajar. Dan di situ di awal-awal itu saya cuma laku 1 kali, 2 kali, itu sebelum mengamalkan membaca sholawat 5.000 kali. Tapi setelah saya mengamalkan membaca sholawat 5.000 kali, alhamdulillah rezeki itu ada aja yang datang. Saya nge-share ya, padahal saya jualan itu nggak lewat sosmed, nggak lewat, maksud saya sosmed yang jualan di TikTok, jualan di Shopee, nggak. Saya cuma nguploadnya lewat WA aja. Ya kan kalian juga tahu ya, kalau lewat WA itu kan yang tahu, yang nyimpen nomor kita kan. Jadi saya upload status di WA. Yang beli hanyalah yang nyimpen. Dan alhamdulillah tanpa disangka, itu setiap kali saya ngupload jualan, itu ada aja yang beli. Bahkan sampai di luar kamar gitu ya. Kan saya taruh di ruang tamu gitu ya, di sampingnya ruang tamu yang masih luas itu. Banyak sekali jualan saya. Mulai dari jualannya macam-macam, ada yang peralatan dapur, ada yang kayak baju, jilbab, itu saya jual, saya share semuanya. Alhamdulillah ada aja. Kadang 1 hari itu sampai 10, sampai 15. Bahkan ketika hari raya, itu nggak ada 1 bulan kan ya, hari raya itu kan saya mulai start jualan itu biasanya puasa hari ke-5 sampai lebaran kurang 1 hari atau 2 hari gitu ya. Itu ada aja, bahkan laba bersihnya itu bisa mencapai 1.500.000. Itu hanya lewat share gambar di WA saya tanpa ada yang lainnya. Saya tidak jualan lewat TikTok, tidak jualan lewat Shopee, itu enggak. Cukup share aja, alhamdulillah labanya dalam waktu sekitar 20 hari sampai 25 hari itu 1.500.000 laba bersih. Pada waktu itu saya jualan mukena, jualan apalagi itu sarung, jualan hal-hal yang kebutuhan hari raya itu. Alhamdulillah laku aja, mulai amplop lebaran dan yang lain laku aja. Dan untuk kemarin itu hari raya yang terakhir ya, yang kemarin itu bahkan saya sudah ke luar kota, ke Magetan, ke Situbondo, ke
mana itu Wonogiri, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah keluar kota, bahkan itu saya kirim lewat JNE itu. Itu kan alhamdulillah benar-benar luar biasa. Cuma saya bermodalkan lewat upload WA tanpa bermodalkan medsos, live dan yang lainnya itu nggak pernah. Nah itu kalau nggak emang benar-benar pertolongan Allah kan nggak mungkin ya semuanya itu terjadi. Nah itu contoh yang kecil aja. Bahkan contoh yang besar lagi kalau di dalam dunia pertanian. Ini saya bercerita, ceritanya ini juga lucu banget. Lucu dan juga nggak masuk akal gitu loh. Kalau saya bilangnya lucu dan nggak masuk akal itu karena ini memang benar-benar pertolongan dari Allah. Jadi ketika saya ke sawah itu saya biasanya akan muter gitu ya. Saya bacakan sholawat gitu, ya Allah semoga rezekinya lancar, tanamannya bagus, hasilnya melimpah, bisa untuk beribadah di jalan Allah. Itu ketika saya muterin sawah itu saya membaca sholawat, sambil bersolawat kadang juga membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Mulk saya bacakan di situ. Alhamdulillah luar biasanya hasil pertanian yang saya dapatkan itu alhamdulillah di atasnya orang-orang. Padahal suami saya itu kan tidak fokus ya, karena suami kerja di kantor juga, saya juga tidak fokus, maksudnya tidak fokus ke pertanian, itu yang ngerjakan orang lain. Alhamdulillahnya hasil pertanian itu di atasnya orang lain. Kalau orang lain itu hasil pertanian umpamanya 1 kotak itu 1 ton gitu ya, milik saya kadang 1,3, kadang 1,2, jadi di atasnya orang lain. Dan ini benar-benar menurut saya ini adalah pertolongan dari Allah melalui perantara dari membaca sholawat tersebut. Kemudian cerita berikutnya, selain tadi yang pertama jualan ya, jualan laris, kemudian rezeki lancar, kemudian hasil pertanian melimpah, ini ada lagi yaitu tentang rumah. Dulu saya pengen bercita-cita sekali, ya Allah semoga saya punya rumah sendiri, semoga Allah mengabulkan doa saya bisa mandiri, bisa menjalankan aktivitas dengan tenang di rumah sendiri. Dan Masya Allah ini emang benar-benar terjadi, dan ini emang pertolongan Allah. Di video saya sebelumnya pernah saya share tentang keajaiban sholawat. Alhamdulillah rumah saya bisa kebeli gitu ya. Alhamdulillah saya punya rumah sendiri, walaupun rumah ini adalah di perumahan bukan di pedesaan, tapi saya benar-benar bersyukur alhamdulillah bisa memiliki rumah sendiri. Dan ini rumah saya ya, walaupun kecil tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Dan itu juga salah satunya juga berkah sholawat. Nah itu ceritanya seperti apa? Jadi ketika saya ngelewatin rumah yang bagus, itu saya selalu bersolawat, sering bersolawat. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadang saya solawat sajaratun nukut, kadang sholawat ala Muhammad ya Allah, sholawat ala Muhammad ya Allah. Semoga saya punya rumah ya Allah, semoga saya punya rumah pribadi sendiri, bisa mandiri, bisa rumah ini sebagai jalan saya untuk mencari ibadahmu. Saya seperti itu. Alhamdulillahnya Allah berikan rumah tersebut. Dan terakhir ini adalah mobil. Mobil itu juga gitu, sama. Mobil itu juga sama. Alhamdulillah saya bersolawat. Solawat saya itu memang benar-benar untuk Allah ya. Solawat itu saya khususkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan semoga dengan perantara ibadah tersebut saya mempunyai mobil. Itu kadang ada di jalan raya itu ya. Di jalan raya ceritanya seperti itu. Di jalan raya ada mobil yang bagus itu, pada waktu itu kan masih sepedaan motor ya. Itu di jalan raya. Wah, ada mobil bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sholawatin semoga ini adalah jalannya Allah. Semoga Allah memberikan saya rezeki, saya bisa punya mobil. Kemudian saya perbanyak salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad ya Allah. Semoga saya punya mobil, bisa untuk jalan ibadah saya. Jadi apapun yang saya lakukan, entah itu beribadah, entah itu maksudnya saya kerja di sekolah, entah itu saya kerja ngelesin, entah itu saya kerja apa, saya berdoa ya Allah semoga saya mendapatkan rezeki lancar untuk selalu mengamalkan ibadah, dan ini digunakan untuk jalan ibadahmu. Jadi seperti itu ceritanya. Nah itu tadi untuk cerita dari saya pribadi mengenai keajaiban dari membaca sholawat ini. Kalian bisa melakukan sholawat apapun. Kalau saya dari dulu dimulai dari sholawat Jibril,
Walaupun dulu nggak ada hitungannya, tapi alhamdulillah mulai tahun-tahun kemarin saya sholawatin, dan itu sholawatnya itu adalah saya kasih istiqomah minimal 5.000 kali atau minimal 4.440 kali. Dan itu kalau sampai lakukan atau kalian lakukan dalam satu waktu itu kurang lebih 1 jam cukup. Tapi kalau umpama enggak juga enggak apa-apa, tergantung, bisa sambil beraktivitas, bisa setelah sholat dicicil dan yang lainnya. Dan lebih banyak itu lebih bagus. Jadi semakin kalian banyak melakukan amalan ibadah, nanti insya Allah keberkahannya itu juga semakin banyak. Dan itu sudah benar-benar real, sudah benar-benar nyata, pernah saya alami seperti itu. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mulai dari saya jualan online, kemudian hasil pertanian, rumah, mobil, dan alhamdulillah semuanya itu adalah berkah pertolongan Allah melalui amalan-amalan ibadah. Dan di sini adalah amalan sholawat. Maka di sini kan ada ya yang namanya the power of sholawat, atau kekuatan dahsyatnya dari sholawat itu seperti apa. Nah, ini harapan saya, ini sebagai motivasi bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyombongkan hasil ataupun menyombongkan usaha saya, menyombongkan amalan ibadah saya, itu tidak. Tapi ini semuanya sebagai motivasi bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amalan ibadah. Jadi jangan sekali-kali sampai itu ragu mengenai amalan ibadah. Jangan sekali-kali meragukan amalan ibadah, terutama amalan ibadah membaca sholawat ini. Semoga ini adalah sebagai video, dan ini sebagai video saya yang bisa memotivasi bagi teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam jalan Allah, selalu dalam perlindungan Allah, dan mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat nanti. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.